Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Naila Hoiruzkia and I'm sick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all you have a good news today. Let me introduce myself. My name is Naila Hoiru. I currently study at Mentorial Ilmu Islami Senior High School and I'm from 10th grade Rufaida. Today I will present my writing entitled Analysis of the Impact of the Russia versus Ukraine War from a Social Point of View. Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi berskala besar ke Ukraina, salah satu negara tetangganya di sebelah barat daya. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sekarang memiliki latar yang cukup panjang dan rumit. Keduanya kini menjadi atensi publik. Rusia benar-benar menyerang Ukraina. Perang ditandai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk ibu kota Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Barat mengancam sanksi apabila Rusia meluncurkan invasi. Ukraina mengeluarkan travel advisory warning kepada warga Ukraina untuk tidak mengunjungi Rusia dan juga mendesak warganya untuk segera pergi meninggalkan Rusia. Dua negara yang pecah ini ternyata memiliki cerita sejarah di baliknya. Berikut ini adalah kronologi terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan negara-negara yang tergabung di sana memisahkan diri. Tahun 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan guna menyelesaikan ketidaksepakatan. Tahun 2004, di masa-masa akhir kampanye, Yushchenko mendadak jatuh sakit dan dokter menyatakan bahwa politisi itu diracuni. Yanukovych menang pemilu, namun masyarakat justru menaruh kecurigaan kepadanya dan menduga Yanukovych melakukan kecurangan. Demo besar pun terjadi dan dikenal sebagai revolusi oranye. Setelah adanya pemilihan ketiga, Yushchenko dinyatakan sebagai pemenang pemilu. Tahun 2008, Presiden Yushchenko dan Perdana Menteri Yulia berusaha agar Ukraina masuk dalam NATO, tetapi ditolak Rusia sampai saat ini. Presiden Putin menolak keras karena dinilai bisa berbahaya bagi Rusia. Tahun 2013 sampai 2014, Presiden Yanukovych ditekan oleh Rusia agar tidak mau melakukan perjanjian dagang bebas dengan Uni Soviet. Keputusan itu memicu protes besar. Para pendemo berkumpul di Maidan Square dan menduduki gedung pemerintah. Pada Februari 2014, terjadi bentrokan yang menyebabkan kematian lebih dari 100 orang. Presiden Yanukovych melarikan diri ke Rusia dan parlemen mencopot jabatannya. Maret 2014, Putin menolak keras pelengseran Yanukovych dan menyebutnya kudeta. Pada waktu yang bersamaan, terjadi referendum Crimea yang menyebut 90% warga ingin bergabung ke Rusia saja. Akhirnya, Putin merestui aneksasi wilayah Crimea pada 18 Maret. Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa membalas dengan memberikan sanksi ke Rusia. Mei 2014, hubungan kedua negara pun terus memburuk. Rusia juga berkali-kali melakukan serangan cyber ke Ukraina. NPR menyebut serangan cyber Rusia ke Ukraina masih berlanjut hingga kini. Tahun 2015, hubungan terus memburuk. Ukraina menangguhkan perjanjian kerjasama militer dengan Rusia yang telah ada sejak 2003. Tahun 2016, Ukraina menandatangani kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa menjadi anggota area perdagangan bebas dalam dan area. Ukraina selanjutnya merekomendasikan warganya untuk tidak berpergian ke Rusia dan melarang buku-buku diimpor dari Rusia. Tahun 2018, Rusia menyita 3 kapal angkatan laut Ukraina dan memenjarakan 24 pelautnya. Hal ini menyebabkan protes massal dan darurat militer dideklarasikan di Ukraina. Tahun 2021, pada Januari 2021, Zelensky meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO. Di sisi lain, Rusia kemudian mulai mengerahkan pasukan bersenjatanya di dekat perbatasan Ukraina pada musim semi 2021. Mereka mengaku hal ini sebagai bentuk latihan. Hingga pada November 2021, citra satelit yang diambil oleh Maxar Technologies menampilkan penumpukan pasukan Rusia di dekat Ukraina. Sebulan setelahnya, Rusia mengajukan tuntutan keamanan. Hal ini termasuk dengan NATO agar menarik kembali pasukan dan senjata dari bagian timur Eropa. Tahun 2022, Januari. Pada 24 Januari, NATO menempatkan pasukan bersenjata mereka dalam keadaan siaga dan memperkuat bagian timur Eropa dengan memperbanyak kapal dan jet tempur. 2 hari setelahnya, pihak Washington, Amerika Serikat kemudian menanggapi tuntutan keamanan Rusia. Mereka menekankan komitmen NATO untuk membuka kesempatan bergabung bagi siapa saja. Pihaknya juga menawarkan bentuk evaluasi pragmatis atas kekhawatiran Moskow.
Namun, pada 28 Januari, Rusia kemudian menyatakan tuntutannya tidak ditanggapi. Februari, kekhawatiran barat seputar Rusia akan menyerang Ukraina sewaktu-waktu mulai memuncak. Amerika Serikat kemudian berjanji akan mengirim 3.000 tentara tambahan untuk tentara anggota NATO, Polandia, dan Rumania. Washington dan sekutunya menyebut pihaknya tidak akan mengirim bantuan pasukan ke Ukraina. Meski demikian, mereka mengingatkan sanksi ekonomi yang berat kepada Rusia bila Presiden Rusia Vladimir Putin mengambil tindakan militer. Maret, pasukan Rusia berkumpul di sepanjang 65 km pinggiran Kiev. Serangan juga meningkat di Kharkiv dan Mariupol di timur, serta Kherson di bagian selatan Ukraina. Presiden Zelensky kemudian meminta negara-negara barat memberlakukan zona larangan terbang bagi pesawat Rusia. Namun, Amerika Serikat menolak dengan alasan hal itu dapat menyeret Washington dalam konflik langsung dengan Moskow, menurut Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki. Terbaru, pada 2 Maret kemarin, Majelis Umum PBB menyetujui resolusi tidak mengikat yang mengutuk Rusia atas invasinya ke Ukraina dan menuntut mereka untuk menarik pasukannya dari sana. Resolusi tersebut didukung oleh 141 dari 193 negara anggota Majelis PBB. 35 negara anggota termasuk Cina memilih abstain. Ukraina memiliki ikatan sosial budaya yang kuat dengan Rusia. Bahkan, bahasa Rusia pun dipakai secara luas di Ukraina. Kendati demikian, Ukraina tetap menolak kalau mereka adalah salah satu bagian dari peradaban Rusia. Kenapa demikian? Karena Ukraina cenderung ingin bergabung Uni Eropa dan menolak lebih dekat dengan Rusia. Konflik Rusia versus Ukraina disebabkan oleh keinginan Ukraina untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Hal tersebut memicu ketegangan Rusia yang seakan melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Salah satu alasan terkuat Ukraina ngotot masuk NATO adalah Rusia. Rusia masih berupaya menciptakan kejayaan di masa Uni Soviet, termasuk menyatukan kembali negara-negara pecahannya seperti Ukraina. Selama ini, Rusia kerap menentang kerjasama keamanan strategis Ukraina dengan NATO dan Amerika Serikat. Selain itu, dukungan Rusia terhadap kelompok separatis pro-Moskow di wilayah berpulang Ukraina pun membuat Kiev merasa perlu segera bergabung dengan NATO. IMF menilai perang Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang sangat serius bagi ekonomi global. Kebijakan ekonomi setiap negara makin kompleks saat berupaya untuk memulihkan ekonomi setelah pandemi. Lalu, negara apa saja yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan kedua negara tersebut? Pertama-tama, mari kita membahas tentang negara yang berhubungan dengan Ukraina terlebih dahulu. Yang pertama ada Indonesia. Komoditas ekspor Indonesia ke Ukraina diantaranya adalah minyak kelapa sawit, nikel, karet, kertas, lemak hewan, kopi, teh, plastik, biji coklat, rempah-rempah, barang elektronik, tekstil, dan mebel. Dengan komoditas impor seperti pupuk, susu, gula, gandum, produk besi dan baja, senjata, dan juga mesiu dari Ukraina. Ukraina menilai Indonesia sebagai pasar persenjataan yang penting. Yang kedua, Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan Cina, karena mereka sama-sama bergantung pada gandum dan jagung Ukraina. Yang ketiga, Turki. Erdogan dan Volodymyr Zelensky mendiskusikan kerjasama saat ini dan masa depan di sektor perdagangan, ekonomi, dan investasi. Dia juga mengungkapkan tujuannya untuk meningkatkan perdagangan bilateral menjadi USD 10 miliar. Presiden Turki menyebutkan bahwa negaranya adalah salah satu tujuan wisata kesehatan utama Ukraina. Berikutnya, negara yang berhubungan dengan Rusia. Yang pertama adalah Indonesia. Membuat terobosan untuk mengurangi hambatan ekspor atau impor perdagangan, penjajakan kerjasama mengembangkan industri strategis dan penanganan COVID-19 termasuk kerjasama vaksin, serta mendorong peningkatan partisipasi sektor bisnis dan swasta dalam proyek investasi dua negara. Yang kedua, Cina. Perusahaan gas alam Rusia membentuk kemitraan dengan China Natural Petroleum Corporation dan China National Offshore Oil Corporation untuk mengembangkan fasilitas gas alam aktif dengan kedua perusahaan Tiongkok memegang 10% saham dalam proyek tersebut menurut S&P Global Platts, sebuah penyedia informasi energi. Yang ketiga, Jepang, China, Korea Selatan, dan India. Sebagai konsumen batu bara terbesar di dunia, maka Rusia mengekspor batu bara kepada mereka. 4. Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Pasar utama dari ekspor aluminium Rusia adalah Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Yang kelima, Eropa. Rusia menjual sebagian besar produksi tembaga, aluminium Rusia, dan kobalt ke Eropa. Dan yang terakhir, Belgia, India, dan Uni Emirat Arab. Rusia merupakan produsen berlian kasar terbesar di dunia. Ekspor sebagian besar ke Belgia, India, dan Uni Emirat Arab.
Kemudian komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan oleh negara Ukraina dapat dilihat pada tabel berikut. Mengutip dari research, ada 14 negara yang mungkin akan berdampak serius. 1. India, 2. Mesir, 3. Prancis, 4. Korea Utara, 5. Korea Selatan, 6. Iran, 7. Inggris, 8. Israel, 9. Pakistan, 10. Afghanistan, 11. Cina, 12. Rusia, 13. Suriah, dan 14. Amerika Serikat. Dan komoditas terbesar yang akan mempengaruhi perekonomian global adalah minyak bumi, gas, batu bara, aluminium, kobalt, tembaga, nikel, palladium dan platinum, emas, titanium, baja, berlian, pupuk, dan biji-bijian atau biji minyak. Maybe that's all I have to say. Forgive me if there's many mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.